Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah dengan izinnya, dengan pertolongannya, kita akan melanjutkan pembahasan dari mempelajari kaidah-kaidah dasar bahasa Arabnya, yaitu Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah yang disusun oleh Al-Ustaz Ya'unur Rafiq Ghufran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarganya dan menjadikan apa yang beliau usahakan berupa karya tulisnya ini menjadi pemberat untuk timbangan amal kebaikan bagi beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan masih di pembahasan tentang al-ismu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan al-ismu bin nadhari ila taghyirihi. Isim ditinjau dari apa? Bentuk perubahan akhirnya. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk ke al-faslus sadis, yaitu pasal yang ke-6. Bisa dilihat di buku antunna masing-masing di halaman yang ke-25, yaitu al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Isim ditinjau dari apa? Penyusunannya, pembentukannya. Di sana dijelaskan bahwa al-ismu bin nadhar ditinjau dari penyusunannya, pembentukannya. Tarkibuhunya. Di sana ada dua, wahai saudaraku dan saudariku. Yang pertama adalah ismul jamid. Ismul jamid. Al-jamidi. Dan yang kedua adalah apa? Ismul mustaqim. Al-mustaqim. Di sana diterangkan tentang apa? Pembagian dari isim ditinjau dari apa tadi? Penyusunannya atau pembentukannya. Apa itu ismul jamid? Jadi kata dalam bahasa Arab, isim dalam bahasa Arab itu ada yang memang saudaraku dan saudariku, dia ada sebagaimana bentuknya, ada pula dia itu ada karena diproses dari kata yang lain. Maka muncullah dua istilah ini. Ada istilah al-jamidi dan ada istilah apa? Al-mushtaqi. Al-jamid dijelaskan isim yang tidak disusun dari apa? Dari yang lainnya. Maksudnya apa? Keberadaan isim tersebut memang sudah ada, sudah terbentuk dengan apa? Kata tersebut. Contoh misalnya kata mauzun. Mana mauzun? Naam, pisang. Kata qalamun, ya kan? Mana qalamun? Pena. Kata filun. Mana filun? Onta. Yaitu apa? Gajah. Kemudian kata apa? Burtuqalun. Naam, yaitu nama jenis apa? Buah-buahan.
yaitu jeruk. Kemudian apa? Kata rajulun. Nah, kata-kata tersebut, wahai saudaraku dan saudariku, ya, tidak diproses dari apa? Kata yang lainnya. Beda dengan kata apa? Misalnya kata kadzibun misalnya. Kadzibun. Kata kharijun misalnya. Kharijun misalnya. Kata apa? Ya, fasiqun. Naam, fasiqun. Kata shadiqun. Nah, ya, dan seterusnya. Ya, ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk isim. Tapi ya, dia tidak sama dengan kata mauzun, kata qalamun, kata filun, kata burtuqalun, kata rajulun. Kalau kalau kata tadi ya, sekali lagi ya, sudah ada sebagaimana bentuknya. Sedangkan kadzibun, kharijun, fasikun, shadiqun, dia mengalami proses dari bentuk apa? Kata kerja dasar dari fiilnya. Jadi ada asal katanya. Kadzibun diambil dari kata apa? Kadzaba. Kharijun diambil dari kata apa? Kharaja. Fasikun diambil dari kata apa? Fasaqo. Shadiqun diambil dari kata sadaqa atau sadiqa dan seterusnya. Jadi keberadaan kadzib, kharij, fasik, sadiq, ya, dia apa? Terproses dari kata yang lainnya. Maka di sana dijelaskan ya, apa itu apa? Mushtaq. Ya, apa itu apa? Mustaq. Ya, bisa dilihat di halaman ya yang ke-20 yaitu apa? Di halaman 6 tentang apa? Penjelasan dari apa? Ya, isim mustaq. Jadi sama oleh penyusun di sana isim mustaq ya, isim yang tetap, isim yang diproses dari apa? Bentuk asalnya ya. Bisa dilihat wahai saudaraku, yaitu di halaman apa? Yang ke-27 ya. Nah, yang ke-27 28, maaf. Di halaman 28 di sana dijelaskan di poin yang B tentang al-ismul mustaqi. Ya, al-ismul mustaqu, yaitu isim yang diambil ataupun isim yang dibentuk, isim yang disusun dari selainnya. Maksudnya apa? Dia kata jadian. Ya kan? Beda dengan apa? Jamid. Ya, jamid ketika kita membuka ke dalam kamus seperti apa tadi? Ya, rajulun. Seperti kata apa tadi? Filun. Seperti kata apa tadi? Burtuqalun. Dia tidak diproses, tidak dibentuk dari apa? Kata dasar. Tapi keberadaan ya masing-masing kata tadi ya, burtuqalun, kemudian apa? Rajulun, filun, ya kan? Dia sudah ada ya ketika kata tersebut apa? Ada. Beda dengan apa? Kadzibun, kharijun, fasikun dan shadiqun. Keberadaan dia mengalami apa? Ya, proses dari bentuk kata kerja atau apa? Kata sebelumnya. Nah, bisa dilihat untuk penjelasan dari isim jamid. Isim jamid terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ismu dzat, yaitu isim yang tidak muncul ya darinya itu apa? Fiil. Maksudnya apa? Ya, dia ya tidak diproses dari kata kerja. Ya, seperti kata hayawan, nggak ada fiilnya. Kata rajulun, nggak ada kata fiilnya. Syajaratun, ya kan? Kemudian jabalun, kemudian apa? Nahrun. Ya, ini adalah ismu dzat. Jadi isim jamid yang masuk ke dalam bab apa? Ismu dzat, yaitu apa? Ya, dia tidak hadir, dia tidak diproses dari apa? Dari fiil, dari kata kerja. Sedangkan pembagian isim jamid yang kedua adalah apa? Al-masdaru.
Nah, ini tolong diperhatikan. Al-masdar. Apa yang dimaksud dengan masdar? Isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak terlihat bendanya. Seperti kata khuruj. Ya kan? Khuruj. Ya, dia memiliki makna tapi tidak menunjukkan arti benda. Seperti kata ruju', dukhul. Ya kan? Dia tidak memiliki wujud, tapi dia memiliki arti. Ketika ditanya dukhulun, ya, khurujun, ruju'un, ada artinya? Ada. Tapi wujudnya bagaimana? Tidak ada. Maka dia masuk ke dalam masdar. Seperti ilmun. Ya kan? Kemudian ya, kata fikhun, ilmu, fikhun, pemahaman, tidak ada wujudnya, tapi memiliki makna. Inilah yang dimaksud dengan ismul jamid, pembagian yang kedua, yaitu al-masdar. Ya, jadi ingat, al-masdar di sini bukan al-masdar dalam artian ya, pembahasan ilmu sharaf. Seperti dakhala, yadkhulu, ya, dukhulan. Ya, kataba yaktubu, kitaban, kitabatan. Bukan itu maksudnya. Tapi masdar yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah isim yang hanya diketahui maknanya, isim yang hanya diketahui artinya, akan tetapi tidak ya, ada bentuknya. Bagaimana bentuknya ilmu? Apakah kotak, apakah lonjong? Tidak diketahui. Tapi artinya ada. Ya, fikhun, pengetahuan. Apakah pengetahuan itu berbentuk bulat, ya kan? Atau segitiga dan seterusnya? Tidak ada. Ya, ini ya pembagian daripada ya, ismul dzat, yaitu ismul jamid. Ada ismul dzat dan ada pula ismul masdar. Dan untuk al-masdar ya, di sini oleh penyusun ya dibagi ya menjadi beberapa bagian ya. Ada sampai dari A sampai G ya. Ada masdar yang fiilnya 3 huruf, ada masdar yang fiilnya 4 huruf, ada masdar yang fiilnya 5 sampai 6 huruf, ada masdar mimi ya, ada masdar sinai, ada masdar marrah, ada masdar hay'ah ya. Nanti bisa antum dan antunna ya baca sendiri tentang pembahasan dari masing-masing masdar. Ya, masdar yang terdiri dari 3, terdiri dari 4, terdiri dari ya 5 sampai 6 huruf ya. Kemudian ada ya penjelasan tentang masdar mimi, ada masdar sinai, ya kan? Ada masdar marrah dan ada masdar hay'ah. Nah, kemudian yang kedua adalah mustaq. Nah, ini. Jadi al-mustaq, isim dilihat dari pembentukannya yang dia bentuknya adalah mustaq. Tadi telah saya singgung bahwasanya mustaq adalah ya isim yang diambil, isim yang disusun ya dari ya yang lainnya. Maksudnya dia bentuk kata jadian gitu loh. Ya seperti kata tadi ya, kata ya faizun. Ya, faizun. Kata tawilun. Kata rajiun. Jadi faiz ya dia kata jadian dari faz. Raji'un dia kata jadian dari raja'a. Tawilun ya kata jadian dari tala. Ya, yatulu. Ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian dijelaskan di sini ya isim mustaq ya ada 8 macam. Ada yang berbentuk isim fa'il, ada yang berbentuk sighah mubalaghah, ada yang berbentuk isim maf'ul, ada yang berbentuk sifatul musyabbahah dengan bentuk isim fa'il, ada yang berbentuk isim tafdhil, ada pula yang berbentuk isim zaman, isim makan, dan yang terakhir adalah ismul ala. Insyaallah ya keterangan dari masing-masing al-jamid dengan tadi pembagiannya ya. Al-jamid dengan pembagiannya dari mulai masdar yang terdiri dari 4 sampai ismul hay'ah. Kemudian mustaq dari mulai isim fa'il
ya, ditutup sampai apa? Ismul ala. Insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Kesimpulannya, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ketika kita mendapati isim, kata benda dan seterusnya dan semisalnya, maka kalau kita perhatikan kata benda itu dari penyusunan awalnya, ya, bentuk apa, ya, susunannya, maka kita hanya bisa mengelompokkan isim itu menjadi apa? Dua kelompok, yaitu isim yang memang apa? Keberadaannya sudah ada seperti itu, dan yang kedua adalah isim yang keberadaannya karena diproses dari apa? Ya, kata sebelumnya. Maka ahli bahasa, ya, mengelompokkan menjadi dua istilah jika dihadapkan padanya isim ditinjau dari susunannya. Apa dua istilah itu? Al-jamidu dan apa? Al-mushtaqu. Al-jamidu artinya dia adalah isim yang tetap dengan keberadaannya, bukan bentuk kata jadian dari kata yang lain. Sedangkan al-mushtaqu, ya, adalah isim dengan bentuknya itu ada karena diproses dari kata yang lainnya. Semoga, ya, penjelasan ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang kesimpulan secara umum pasal yang ke-6, yaitu al-ismu bin nazar ila tarkibihi. Isim ditinjau dari apa? Penyusunannya atau pembentukannya. Sekali lagi, rincian dari, ya, pembagian isim jamid, rincian dari pembagian isim apa? Mushtaq, insyaallah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat saudaraku dan saudariku seiman. Jangan pernah putus asa, ya, dari mempelajari apa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk dipelajari. Kalaulah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dan kita, ya, belum memiliki, ya, pemahaman yang mumpuni tentang apa yang kita pelajari, yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganjar, akan membalas apa yang kita usahakan tersebut, dengan catatan yang kita usahakan itu kita landasi dengan niat yang tulus, ikhlas, semata-mata karena Allah, dan kita, ya, memaksimalkan usaha kita, ya, dengan menghafal, dengan membaca, dengan bertanya, dengan berlatih dan seterusnya. Ingat bahwa balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah sesuaikan dengan apa? Ya, amal usaha kita. Al jaza min jinsil amal. Ya, jazaa'an bima kanu yaksibun. Ya, semua itu akan Allah berikan balasan kelak di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita usahakan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.